Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Greenpeace semuanya, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di sini kita udah bareng sama Pak Venus ya. Sini apa kabar Pak Venus? Baik, Mbak Sofia, gimana ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Belum liburan ya? Belum Pak, masih ada tanggungan UAS nih Pak ya. UMR masih lama liburannya kayaknya. Nggak pernah nanggung juga? Masih mikir Pak. Masih mikir. Iya, masih mikir saya Pak. Di Januari UAS ya? Iya, Januari UAS. Ini tempatnya enak juga ya? Iya Pak. Bukunya juga lengkap juga. Dari apa SD ya? SD, SMP, SMA ya? Iya, betul. Saya termasuk ini Mas, banyak beli buku itu yang tentang investasi, tentang pasar modal. Tempo hari ketemu dengan teman-teman di sini juga. Ya mungkin barangkali nanti masyarakat mau cari buku boleh. Benar banget nih. Referensi sekali. Teman-teman yang cari buku-buku alat tulis bisa banget langsung ke sini ya Pak ya. Harganya juga terjangkau. Benar. Dan ada diskon kayaknya ya. Ada sepertinya. Ada diskon juga. Oke, mungkin buat awal-awal nih Pak. Ya. Pak nih sekarang lagi sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini? Ini lagi nulis ya, kemudian biasa ada wartawan yang biasanya rutin. Ini kemarin juga bahas tentang sahamnya Gutu, kemudian yang terakhir tentang imigrasi, kemudian ini nanti Januari atau bahkan ini sebelum liburan akan bahas tentang Januari Effect untuk koleksi Januari Effect. Kemarin juga lalu misi teman-teman yang manajemen, yang seminar. Kemudian besok dengan podcast Victory hari ini. Besok acara ini yang pengukuhan Prof Joko Sigit ini. Oh iya. Betul. Oke. Mungkin langsung aja nih ya Pak ya. Kita bakalan berbincang-bincang nih Pak tentang pasar modal. Terutama kita kan sekarang sudah di pasca pandemi nih Pak. Banyak teman-teman yang mulai tertarik nih dengan investasi, dengan pasar modal. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu nih ke teman-teman apa sih Pak itu pasar modal? Ya, sebenarnya kalau pasar modal ini kan bukan hal yang asing ya bagi utamanya masyarakat Indonesia, karena kita sudah mengenal pasar modal ya dari zaman Belanda ya. Kemudian aktif kembali di tahun 80-90-an, kemudian dari dulu hanya 25 perusahaan yang publik hingga saat ini sudah sekitar 825. Nah mungkin masyarakat hanya mengenal ada yang namanya pasar tradisional ya. Apa bedanya sih dengan pasar modal gitu kan? Ya sebenarnya hampir sama tapi beda. Kalau misalkan yang pasar tradisional, mungkin kalau di Malang ada pasar besar, ada pasar di Noyo, ada pasar Blimbing ya namanya pasar yang dijual adalah produk gitu kan. Nah kemudian beda-bedanya itu kalau di pasar modal itu namanya sekuritas atau brokernya, pialangnya. Nah barangnya itu yang dijual ada beras, ada ini, ada itu dan segala macam. Nah bedanya dengan pasar modal ini adalah yang diperjualbelikan surat berharga, jangka menengah dan jangka panjang. Nah kalau yang di pasar uang itu kan jangka pendek, paling nggak 1 tahun gitu kan ya. Nah kalau pasar uang ya kita kenal merupakan pasar uang, kita mengenal money changer dengan pertukaran valuta asing, kemudian juga surat berharga Bank Indonesia, ada deposito gitu kan. Nah tapi kalau di pasar modal ini yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga, apakah itu saham, apakah itu obligasi. Dan sebenarnya pasar modal ini mempertemukan antara pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang punya modal. Nah siapa yang butuh modal? Ya yang butuh modal ya perusahaan. Untuk apa? Untuk pengembangan usaha mereka. Karena kita tahu kan kalau katakan pengusaha ya dia butuh modal itu kan apakah dia modal internal ataukah modal mengambil dari eksternal. Nah selama dia internal bisa memenuhi ya silakan, tapi berapa jumlahnya gitu kan. Apakah diambil dari modal dasar perseroan, apakah kemudian dia
mencari investor baru, apakah modalnya ditambah dari yang namanya keuntungan tahunan, jadi untung tahunan kemudian dimasukin lagi sama pengusahanya. Nah, kalau kemudian mentok, artinya perusahaan ini dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang dalam jumlah cukup besar, maka silakan dia ke yang bersifat eksternal. Ada namanya pasar modal, ya berarti kan bersifat eksternal. Nah, silakan lagi dia pilih apakah dia menjual obligasi, apakah dia menjual yang saham. Nah, ada lagi, apakah obligasi dan saham ini dia obligasi terbuka atau tertutup, atau saham terbuka dan saham tertutup. Artinya obligasi dan saham ini apakah dijualnya di bursa efek atau hanya di perusahaan, gitu kan? Iya. Perbedaannya, kalau misalkan dijualnya di bursa efek, semua masyarakat itu dengan mudah membeli sahamnya di namanya perusahaan efek. Nah, silakan, ada 826 ya mungkin sekarang kurang lebih. Dan ini pun nanti ya sama kayak hipermart gitu. Jadi kita mau beli apa? Tetapi sekali lagi, namanya di hipermart ya di toko, kita kan mau beli apa kan harus tahu dulu, harus direncanakan dulu. Kita mau beli sampo, kita mau beli A, B, C, D gitu kan? Ya. Untuk apa dulu gitu kan? Ya. Ya, betul. Untuk kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, gitu kan? Kualitasnya bagaimana? Kan ada fundamental, ya kan? Siapa produksi yang produsennya? Nah, berarti kalau yang produsen, katakan kalau di Hesasware barangnya kan mahal karena impor gitu kan? Beda dengan barang yang di pasar yang biasa. Nah, sehingga di pasar modal juga demikian. Jadi dari 825 saham ini, nah kemudian dipilah dan dipilihkan. Nah, untuk mempermudah dengan melalui yang namanya indeks-indeks. Jadi kita mengenal ada namanya indeks harga saham gabungan. Ya, jadi total semua perusahaan yang publik itu masuk ke dalam namanya indeks harga saham gabungan. Ada juga dipilihkan. Waduh, kok bingung 800 saham gitu ya. Nah, untuk mempermudah diperkecil lagi ada namanya LQ45. Jadi liquid 45 saham. Jadi bursa efek ini secara berkala akan mereview, akan mengevaluasi bahwa perusahaan ini dia layak secara frekuensi. Setiap hari ada yang muncul jual dan beli liquid, ya likuiditasnya bagus. Kemungkinan fundamental, nah ini relatif. Maka kalau untuk yang masuk ke LQ45 harus diverifikasi dulu untuk fundamentalnya bagaimana. Nah kemudian baru ada pemilahan lagi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Ada yang namanya apa? Ada yang namanya IDX 30. Jadi IDX 30 ini memfokuskan kepada 30 perusahaan-perusahaan yang big cap. Artinya perusahaan secara fundamental memang benar-benar bagus. Sehingga orang-orang yang awam ini ya tidak lagi dia was-was dengan perusahaan. Tetapi perhatikan lagi, kalau kita masuk ke saham yang IDX 30 atau istilahnya blue chip, perhatikan dia niatannya jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Kenapa? Karena pastinya perusahaan tersebut kan juga ada memiliki yang namanya tren naik dan tren turun. Khawatirnya untuk yang jangka pendek ini terjadi penurunan gitu loh. Iya kan? Sama kayak Unilever itu 2 tahun dia turun terus, padahal fundamentalnya bagus. Kenapa? Nah, kalau dievaluasi sebenarnya ada kekuatan untuk yang masih membeli akumulasi baik, hedging baik, ya. Tapi long bagus. Tapi ini disclaimer ya, saya tidak memberikan pernyataan untuk beli ataupun jual, ya hanya menggambarkan. Terus apalagi ya, kita juga punya ada namanya IDIP 20 ya. IDIP 20 ini adalah saham-saham di mana dia secara konsisten memberikan dividen. Jadi kalau misalkan katakan modal dividen yang bagus ya masuk aja ke IDIP 20. Kemungkinan besar IDIP 20 ini adalah yang IDX 30. Tapi belum tentu yang LQ45. Tapi kalau yang di LQ45 kemungkinan yang IDX 30 masuk. Gitu ya. Karena bedanya adalah kalau IDX 30 ini dengan 3 kategori.
baik itu yang frekuensi, volume, atau value. Tapi kalau yang RQ45 itu hanya yang liquidnya saja, frekuensi. Sehingga khawatirnya apa? Yang terjadi jika dilihat hanya frekuensi, ada perusahaan yang memang itu digoreng, dimainkan gitu loh, dimanfaatkan gitu kan, momentumnya. Nah, sama kayak yang Desember ini, kita kan mengenal yang namanya window dressing gitu kan ya. Oke, nah nanti kita bahas window dressing. Oke, jadi mungkin itu sedikit penjelasan ya dari pasar modal. Mungkin teman-teman nanti bisa cari tahu nih lebih dalam tentang pasar modal itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk di bulan Desember nih Pak, akhir tahun 2022. Secara umum kan ini merupakan waktu yang tepat gitu ya Pak ya untuk apa ya Pak, momentum window dressing ini. Nah, sebenarnya asal usul istilah window dressing ini dari mana sih Pak? Kalimat yang tadi disampaikan waktu yang tepat, apa yang tepat itu relatif. Iya, relatif ya. Kenapa? Karena tidak semua Desember ini waktu yang tepat untuk dikatakan ada window dressing. Karena kita pernah tidak mengalami sebuah window dressing itu di tahun 2011, 12, 13, 16, 19, dan 20. Kenapa? Karena 2008 kita punya satu kondisi yang namanya super ekologi, ya kan ya. Jadi itu rangkaian yang kemudian 2011 itu adalah sampai dengan 13 itu perang dagang antara Amerika dengan China. Jadi di akhir tahun itu minus. Kemudian di singkatnya 2019 sebenarnya dampaknya pandemi. Ya. Jadi pandemi itu kalau di Wuhan itu kan terjadinya 2019. Tapi kalau di Indonesia kan 2020 bulan Maret baru diumumkan gitu kan ya. Nah, kemudian baru kalau di 2020 justru di akhir tahun 2020 malah kenaikan. Nah, sekarang yang pertanyaannya tadi, apa sih window dressing? Nah, saya mencari referensi kapan kalimat itu diucapkan, siapa yang mengucapkan, itu nggak ketemu. Jadi siapa nggak ketemu. Nah, itu hanya sebuah fenomena yang kemudian fenomena di akhir tahun yang identik dengan euforia, gitu kan, kenaikan harga saham yang kemudian jadi budaya. Kalau nanti Desember pasti harga saham-sahamnya naik, gitu kan. Sehingga orang-orang kan menunggu, ya kan? Wih, berarti kalau misalkan Desember harga sahamnya naik. Padahal ada sebagian yang tidak naik. Kayak tadi yang saya sampaikan 2019, 20 gitu kan, yang dekat-dekat ya. Atau bahkan di 1997 juga sempat kita mengalami krisis ya. Nah itu juga efeknya juga lumayan. Ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari kalimatnya kita tidak bisa mengartikan juga dengan bahasa Inggris secara kata per kata. Kalau misalkan window dressing, window itu jendela, dressing itu berpakaian. Jadi nggak bisa juga. jadi apa jendela yang berpakaian kan nggak bisa. Ya, jadi itu hanya jargon, itu hanya istilah yang kemudian itu dipopulerkan gitu. Termasuk yang namanya Januari Effect, termasuk adalah namanya yang dulu kita kenal Jokowi Effect, atau bahkan yang kemarin di 2020 ada namanya Pandemic Effect. Oke, sekarang kita minum dulu. Wah, kopinya sampai ini. Kita ngobrolin tentang ini window dressing. Kalau ngobrol tentang pasar modal nggak ada habisnya. Iya Pak. Kayak orang kalau ngomongin tentang pasar modal pada pusing, kayak Bapak enggak ya? Kayak pengecualian gitu ya? Ya memang bidang yang saya tekuni ya berapa belas tahun ini kan saya memang fokus di investment di pasar modal. Ya sekarang ingin lebih banyak memberi pengetahuannya kepada masyarakat luas. Ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya window dressing itu kan euforia untuk
kesempatan fund manager mereka melakukan perbaikan portofolio gitu kan, dengan mereka mengajak banyak pihak. Artinya dengan mereka melakukan sesuatu aksi beli, yang kemudian aksi beli ini mengajak banyak orang, karena kekuatan jika berbarengan itu akan jauh lebih besar. Tetapi di latar belakang orang yang diajak ini, mereka ikut berpikir tidak dengan kondisi gitu kan. Jadi kalau misalkan kondisi perekonomian, kemudian kondisi politik ya, kemudian sosial budaya ini aman, nah maka kemungkinan besar nanti untuk window dressing ini terbentuk. Artinya kenaikannya bisa maksimal. Tapi kalau misalkan yang seperti sekarang yang terjadi, ini kan kenaikannya kalau saya bilang belum terlalu signifikan ya, karena yang penting secara supportnya di 6820 ini tidak ditembus, maka dia potensi arahnya ke 7.000 gitu kan. Bahwa hari ini indeks kita di posisi 6.862 ya kan, turunnya 60 poin atau 0,087. Telkom saja hari ini turun sekitar 40 minus 40 atau turun 1%. Ya, Astra juga turun 50. Kemudian Ali ini juga turun 50 atau 1%. Nah, tapi kalau kita lihat di indeks di luar sana justru terjadi kenaikannya lumayan banyak. Misalkan contoh di Dow Jones ya, di Dow Jones Amerika ini kenaikan ada 37 ya, poin atau plus 0,11. Tapi ini bukan dianggap sebagai plus, tidak, karena plus ini kan masih tanggal 30-an ya. Jadi nanti yang recording sebagai tutup tahun itu adalah yang tanggal akhir. Ya, tapi bagi perusahaan itu ditutup laporan tahunannya ya tanggal 25. Jadi yang lainnya ya nggak ada pengaruhnya gitu kan. Ya, sekali lagi bagi perusahaan window dressing ini kan adalah membantu performa mereka, tapi tidak secara spesifik mereka harus mempengaruhi atau tidak boleh mengintervensi. Nah, kita perhatikan misalkan PC ya Inggris untuk bursanya ini hari ini plus saat ini ya plus 3,7 atau plus 0,0. Anseng ya, Hong Kong ini juga naiknya lumayan banyak, plus 239 atau plus 1,22. Termasuk juga kalau dilihat dari dolar hari ini terhadap rupiah, ini cukup menguat ya. Artinya menguat berarti rupiahnya kan kita menguat. Nah ini menguat di posisi 15.720 atau menguatnya 60 poin atau plus 0,38. Nah coba nanti kita lihat apakah nanti di tanggal 30 kita indeksnya plus atau minus, karena itu yang terrecording. Percuma kalau kemarin-kemarin naik tapi di akhirnya kemudian minus, nah itu yang sayang gitu ya. Tapi jika kemudian di bulan Desember ini tidak ada tidak ada kenaikan yang signifikan, barangkali orang akan melihat di bulan Januari. Karena logikanya ini, kalau banyak orang yang rekreasi, banyak orang investor yang dia melakukan stagnasi, tidak melakukan pembelian, atau justru dia melakukan penjualan, gitu kan, penjualan sahamnya, maka yang terjadi apa? Di pasar ini kan sedikit, justru enak bagi pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk menaikkan harga, gitu. Ini kan logika aja. Ya, nah, kemudian logikanya kenapa ada Januari efek? Kalau Januari efek ini orang-orang sudah pada balik dari rekreasi ya, nah sehingga mereka mengawali yang namanya investasi mereka di bulan Januari. Termasuk nanti fund manager juga mereka akan memulai portofolio yang baru dengan melaporkan kepada pihak investor dengan pelaporan di bulan Desember, di mana dia melakukan yang namanya window dressing, pembenahan portofolio mereka. Ya kan? Jika portofolio mereka katakan ada kenaikan sekian persen, kemudian atau bahkan dia ambilnya terjadi kenaikan, itu kan satu performa untuk dia promosikan di 2023. Maka terjadilah nanti ada namanya Januari. Bisa nggak tidak ada Januari? Bisa jadi. Nah, tinggal dilihat apakah
Kalau katakan di bulan November ini downtrend, berarti di bulan Oktober ini sudah ada kenaikan yang luar biasa. Kebayang? Kalau misalkan katakan di bulan November ini kenaikannya luar biasa, maka di bulan Desember tidak turun, gitu kan? Iya kan? Tapi kalau misalkan November ini turun, maka di bulan Desember ini terjadi kenaikan. Maka kalau terjadi kenaikan maksimal di bulan Desember, Januari akan minus atau akan turun, gitu loh. Jadi tinggal melihat. Ya, kita punya momen lagi satu nanti di tanggal 22 kalau nggak salah itu ada namanya Imlek. Ya, tapi mungkin itu tidak terlalu signifikan untuk kenaikan karena nanti ada hubungannya hanya dengan yang inflasi, ya inflasi secara umum gitu ya, tidak ada hubungannya secara langsung atau tidak signifikan terhadap kenaikan penurunan harga saham di pasar modal. Tetapi kuartalnya, nah ini yang bisa kita perhatikan, jadi kuartal 1 bulan Maret kan, Januari, Februari, Maret. Maret ini ada apa momennya? Bahwa setelah Imlek kita akan masuk ke momen berikutnya, yaitu apa? Puasaan. Puasaan maka nanti inflasi naik lagi. Nah, kalau naik apa yang terjadi? Tapi perhatikan, inflasi mungkin naik, tetapi penjualan barang-barang mungkin terjadi kenaikan. Nah, iya kan? Misalkan orang-orang banyak belanja, sehingga nanti pengaruhnya positif terhadap siapa? Terhadap perusahaan. Berarti omsetnya dia naik, berarti kemungkinan keuntungannya dia naik. Maka nanti di kuartal 1 dilaporkan kemungkinan bagus gitu loh. Ya, jadi kadang kita kan perlu logikanya untuk rangkaiannya. Ya, kapan sih? Seperti apa sih? Gitu. Ya. Pinter-pinternya, iya, pinter-pinternya untuk melihat momentumnya. Gitu. Oke, apalagi mungkin dari jelasin sedikit nih tentang window dressing. Nah, kira-kira apa ya? Kayak kita gini bisa all in gitu nggak sih Pak untuk window dressing? Lihat dulu all in ini dalam artian secara literasi atau secara material ya. Nah, karena kita tahu bahwa ada kan namanya keterbatasan. Ya, siapa dulu yang melakukan, yang masuk, yang terjun gitu kan. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa jika namanya fund manager pun mereka akan berhitung. Pada waktu pandemi 2019, mereka justru mengurangi aktivitasnya. Bahkan ya maaf ini sedikit mengulas tentang waktu lalu ya. Dan ini ada hubungannya dengan satu fenomena lagi bahwa sebelum terjadinya pandemik di 2019 sebenarnya kita sudah diawali oleh satu fenomena kasus ya, boleh saya namanya kasus yang Jiwasraya, Asabri, Putra. Terbongkarnya jika tidak ada pandemik di Wuhan, maka orang tidak menjual saham-sahamnya, tidak menjual reksadananya, maka mungkin itu tidak terbongkar yang di Jiwasraya, Asabri, atau Bumi Putra. Karena banyak orang tahu, khawatir, maka mereka menjual reksadananya mereka, saham-sahamnya mereka, sehingga kemudian fund manager ini tidak siap dari sisi pendanaan untuk talangan, untuk withdrawalnya, untuk penjualannya. Itu kan harus dibayar gitu kan, oleh siapa? Oleh fund manager. Karena fund manager hanya 5%. 5% untuk cadangan dana untuk redeem. Ternyata orang melakukan aksi jual mungkin bisa 25 atau 30%. Over gitu kan. Kaget yang fund manajernya gitu loh. Akhirnya apa? Sebagian portofolio mereka tidak bisa jual. Akibatnya apa? Mereka menjual yang namanya saham-saham yang unggulan. Justru saham unggulan ini yang mereka jual. Kenapa? Karena yang liquid. Gitu. Tapi yang saham-saham kecil nggak bisa dijual karena nggak liquid. Nah, itu yang kemudian bubble, kemudian yang terbongkar, Jiwasraya, Asabri, Bumi Putra. Nah, kena pandemik hilang dalam peredaran. Tapi ini masih dalam proses penyelesaian. Ya, semoga nanti pemerintah lebih bijak untuk untuk sikap yang tersebut karena memang terus terang masyarakat yang awam kasihan ya, seperti yang tadi ada ibu yang
tadi menyampaikan bahwa beliau masuk ya, tadi sempat ngobrol kan kita ya, sempat masuk melalui Jiwasraya, kemudian mungkin masyarakat umum yang maaf yang masih awam tahunya ya perusahaan tersebut. Tetapi nah akhirnya apa, jika terlihat bahwa wah uang saya begini begitu, yang kurang bagus itu nanti pasang modal gitu, dianggapnya apa, nanti pasang modalnya yang waduh saya kapok main di pasar modal, saya kapok invest di pasar modal gitu kan, padahal bisa jadi kami hitamkan gitu. Makanya dalam rangka ini saya punya kewajiban untuk memberikan sosialisasi ya, pemahaman bagi masyarakat umum bahwa sebenarnya investasi ini punya potensi tapi juga punya resiko. Nah, nanti tergantung dari seberapa investasi yang kita masukkan, berarti seberapa resiko yang harus kita. Nah, tergantung return yang akan kita harapkan. Kalau misalkan kita mengharapkan return yang terlalu tinggi, maka resiko terlalu tinggi pula. Ada istilah risk high return, low risk low return. Sebentar. Ya, silakan Pak. Ya, kalau misalkan kita perhatikan ini kan tinggal menunggu 2 hari lagi ya. Kalau katakan indeks kita di bulan Desember ini ditutup dengan positif meskipun tipis ya, seperti yang terjadi di 2011, di mana 2011 kan hanya 0, sekian ya poin gitu kan, sekian persen ya. Nah, apakah yang terjadi di 2022 itu demikian? Karena memang dilihat dari indeks kan, indeks kita cukup kalau bisa dibilang sangat tinggi ya, karena kenaikan dari bulan Maret 2020 kemarin hingga sekarang ini sudah 99%. Sehingga pesan saya hati-hati tapi tidak menjadi menakutkan, karena indeks memang biasanya akan terjadi satu tren. Kalau misalkan kenaikan terlalu tinggi, maka nanti pasti akan ada namanya profit taking, jadi merealisasikan yang namanya keuntungan. Tetapi kalau misalkan apa yang kita pegang fundamentalnya bagus, mungkin tidak terlalu khawatir. Tapi hati-hati bagi kita yang memegang saham-saham dengan yang lapis ketiga, atau saham-saham yang gorengan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua. Dengan dilatar belakangi bahwa pemerintah, atau bukan hanya pemerintah Indonesia, tetapi beberapa negara di luar sana kan sudah kusah-kusuk ya tentang akan terjadinya yang namanya krisis pangan di 2023, gitu kan? Nah, itu pun tidak jangan membuat kita panik, karena sekali lagi pemerintah sudah menyiapkan beberapa stimulus untuk mengantisipasinya. Nah, apakah jika di Desember ini ada window dressing tapi tidak maksimal akan dilanjutkan di 2023? Itu kan ya. Nah, kembali nanti untuk lebih memperhatikan yang bersifat individu saham ya, karena kan setiap emiten itu kan berbeda, trennya berbeda. Misalkan contoh saya sebut misalkan contoh seperti Unilever ya, karena 2 tahun berturut-turut Unilever ini terjadi penurunan, yang kemudian sekarang dia sedang terjadi stagnasi, meskipun yang terakhir dia sudah ada kembalikan arah, meskipun kenaikannya tidak terlalu maksimal gitu kan. Nah, kalau misalkan katakan disimpan pun ada kemungkinan untuk terjadi kembalikan arah naik. Karena ini sebenarnya satu fenomena bahwa Alibaba ini kan sudah membeli hipermart yang berada di Indonesia yang kurang lebih sekitar 21 triliun. Maka asumsi kita bahwa jika Alibaba sudah membeli 21 triliun, hipermart yang di Indonesia kan menjadi miliknya. Nah, yang jadi pikiran kita adalah isinya dari mana, gitu kan? Isi barangnya itu. Maka kemungkinan besar adalah produk-produk yang retail. Nah, retail ini siapa yang produksi? Ya, antaranya Unilever. Maka penurunan ini sebenarnya apa? Apakah hanya kamuflase penurunan averaging by down?
Jadi Alibaba mungkin ya melalui pihak lain ya, dia membeli turun, dia beli atau bahkan dia jual sendiri, dia beli dan dijual, beli dan dijual. Tapi dia belinya katakan 1.000, ya dia jualnya cuma 200, tapi nanti dia belinya bisa 1.000 lagi. Berarti dia ngambil dari pihak yang lain gitu. Ya, nah kira-kira nanti di 2023 ada tidak Januari efek? Tapi saya bukan peramal. Ya, saya tidak bisa 100% memperkirakan bahwa akan terjadi atau tidak. Tetapi kalau dilihat dari technical ya, saya kembali ke technical dan fundamental. Kira-kira fundamental ekonomi kita bagus apa enggak? APBN kita kan berarti akan berlaku 2023 Januari, gitu kan? Bahwa kita kemarin sudah melihat, bukan hanya melihat, membaca dan tahu bahwa disampaikan kita sudah surplus neraca perdagangan. Nah, kalau surplus berarti antara ekspor dan impor kita lebih banyak melakukan ekspor. Kemudian APBN kita juga terjadi surplus karena waktu di tulisan saya juga di media massa itu menyampaikan bahwa ada beberapa negara besar yang mereka bukan menghibahkan, ya tidak, tapi kita nggak perlu bayar hutang ke negara tersebut, tetapi negara tersebut dialihkan pengalihannya ke investasi, sehingga beban kita tidak perlu membayar bunga dan pokok pinjaman, sehingga itu yang mengurangi beban negara untuk membayar hutang. Itu yang membuat surplus. Nah, dan waktu lalu juga di bulan Desember kan disampaikan ya bahwa kita ada kelebihan 1.200 triliun, itu harus diserap, gitu kan? Nah, akhirnya apa? Masuknya banyak ke sektor yang berbasis apa? Emiten, kan lebih gampang. Masuknya ya beli saham-saham yang emiten, meskipun masuknya melalui apa dulu? Apakah melalui pasar modal secara langsung di BDI, ataukah masuk ke perusahaan-perusahaan? Kalau misalkan masuk langsung ke perusahaan kan tidak bisa dideteksi, ya kan? Bisa melalui yang namanya tender offer, ataukah melalui yang namanya akuisisi, ya, ataukah melalui yang namanya takeover, gitu kan? Nah, kita tunggu aja perkiraan di Januari. Jika indeks ini bisa tembus 7.000, maka ada potensi dia akan melakukan kenaikan. Tapi kalau misalkan indeksnya tidak bisa tembus di level 7.000, maka dia akan kembali turun. Tapi jangan sampai tembus di 6.820. Jika kalau 620 ini ditembus, berarti potensi berikutnya penurunannya itu akan potensi ke ini cukup dalam. Nanti berarti ke kisaran berapa ya? 6632, berarti turunnya lagi ke 5 ke 6576 ya, atau bahkan ke 6509. Berarti kalau tembus ini sama seperti tanggal 13 bulan Mei 2022 atau juga sebelumnya di support yang terlihat pada tanggal 2 bulan 12 2021, kemudian juga terlihat di tanggal 3 bulan 11 di 2021. Ini ada beberapa tahanan support yang waktu lalu tidak ditembus, turun, sehingga kemudian indeksnya dibuat naik. Nah, kalau misalkan tembus di kisaran tersebut yang tadi saya sampaikan di kisaran 6.600 ya, maka nanti potensinya akan turunnya bisa dalamnya ke berapa? 6.440 atau bahkan nanti ke kisaran kembali ke 6.100-an. Tapi ya semoga akan terjadi ya. Semoga tidak terjadi. Tapi kalau misalkan dilihat dari 27 Maret hingga sekarang ya sebenarnya ini masih bersifat uptrend ya. Tapi yang terakhir memang terjadi yang namanya dead cross itu di 3 posisi ya. Dead cross itu maksudnya perpotongan yang diusahakan trennya sudah berakhir, yang dari uptrend kemudian menjadi downtrend, dan ini dicoba. Yang pertama ada gunung ya, dia di tanggal 25 bulan 4 ya, kemudian dead crossnya ini tanggal 20 bulan 5,
kemudian terjadi lagi berikutnya ini di kisaran tanggal 15 bulan 9, dan yang terakhir ini adalah tanggal 30 bulan 11 2022. Nah ini tinggal menunggu nanti ya. Jadi kepastian hanya di Allah yang taruh. Di Allah yang tahu ya Pak ya. Saya hanya memberikan koridor gambaran atas dan bawahnya. Oke, mungkin tadi udah dijelasin mengenai kira-kira bakalan ada gender efek atau tidak nih ya Pak ya, udah dikasih tahu gambarannya. Ya semoga teman-teman semua yang udah memperhatikan dari awal bisa punya sedikit gambaran lah ya Pak ya tentang apa itu window dressing dan gender efek sendiri. Ya, mungkin tips ya, tips untuk rekan-rekan. Jadi apa namanya, cara kerja window dressing. Mungkin ini poin-poin yang perlu saya sampaikan. Mohon izin saya membaca ya beberapa poinnya. Yang cara kerja window dressing yang pertama adalah menunda pembagian keuntungan bagi investor sehingga nilai saham itu akhir nggak ada yang mau habis atau langsung aja ya ke prinsip ya. Jadi prinsip membeli saham di window dressing, potensi perusahaan yang sahamnya ingin dibeli berada pada fase pertumbuhan atau dia uptrend, dan sekali lagi perusahaannya yang dia dewasa. Jadi bukan perusahaan yang masih baru listing, itu biasanya apa namanya, akumulasi kapitalisasi marketnya kan kurang ya. Kemudian yang poin kedua, perhatikan fundamental ya. Jadi fundamental wajib. Kemudian yang kedua, secara teknikal apakah uptrend atau downtrend. Kalau misalkan downtrend ya jangan dikit meskipun perusahaannya bagus. Kemudian yang ketiga adalah valuasi harganya bagaimana ya. Jadi frekuensi, kemudian valuasi harganya ya, kemudian bisa dilihat dari apa, profitabilitasnya bagaimana. Kalau profitabilitas perusahaannya bagus, berarti kemungkinan ekspektasi pasar itu kan positif, sehingga kemungkinan besar perusahaannya akan, harganya saham akan terjadi kenaikan. Oke, mungkin itu. Oke, mungkin ya, pas mati juga ya Pak. Mati juga. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan dan gambaran dari Pak Venus. Terima kasih banyak kepada Pak Venus yang telah menjadi narasumber pada podcast hari ini. Semoga teman-teman yang di rumah juga bisa menyerap lah ya ilmu yang sudah diberikan sama Pak Venus tadi. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan podcast pada hari ini. Untuk kedepannya pastinya kita bakal memberikan konten-konten yang menarik. Jadi jangan lupa stay tune di channel KSPM UMM. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan. Sebenarnya KSPM itu bukan hanya untuk mahasiswa FIBK. Ya, jadi silakan kalau dari fakultas yang lain mau bergabung, nanti silakan bergabung ke KSPM. Yang dipelajari bukan hanya pasar modal. Artinya gini, pasar modal bukan hanya untuk ekonomi kan? Ya, teknik untuk semua bidang industri itu bisa masuk. Ya, silakan bergabung. Nanti tinggal hubungi KSPM. Minat bisa bergabung ke KSPM UMM ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Venus sudah bisa hadir di podcast kali ini. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.